Hai semuanya, balik lagi di channel gue, Bagus Nanda. Di video 4 tahun yang lalu, gue pernah nanyain ke teman-teman gue alasan kenapa mereka mau kuliah di Jerman. Kalau kalian belum nonton, bisa klik link di deskripsi atau di atas kanan sini. Nah, di video kali ini, gue nanyain alasan kenapa mereka masih ada di Jerman. Kalau kalian penasaran, yuk ikutin aja. Apa yang mau tanya? Mulai rekam nih. Halo. Harus model interview kerja nggak kan? Semuanya pada di live semua. Coba perkenalkan dirinya masing-masing. Halo, nama aku Nadine. Lahir 7 Agustus 1996 di Jakarta. Nama gue Victor. Gue lahir tahun 96. Umur gue berarti 24. Nama saya Aldo, terus lahir tahun 96. Nah, gue James, gue kelahiran tahun 96. Nama Nikolaus Sulaiman, kelahiran tahun 95. Iya. Nama saya Daniel, tahun lahir 1996. Kalian di Jerman udah dari kapan? Dari Juni 2016. Dari Januari 2015. Sejak 2015, Januari 2015. Gue di Jerman semenjak tahun 2015. Januari 2015. Sama seperti lainnya, 2015 Januari di Jerman. Sekarang lagi ngapain di Jerman? Lagi kuliah bachelor di Johannes Gutenberg University, Mainz. Sekarang lagi kerja, baru selesai kuliah kemarin bulan September. Sekarang masih kuliah sambil bekerja. Ya, puji Tuhan gue baru lulus bachelor. Sekarang kesibukan lagi ngambil jurusan Master Energi Teknik. Sekarang lagi master. Selama kalian tinggal di sini, seneng nggak? Seneng karena aku di sini belajar menjadi dewasa gitu. Ya walaupun aku belum dewasa sepenuhnya. Seneng sih gue hidup di Jerman. Gue seneng di Jerman, gue bahagia kok. Ya, bisa bilang senang. Senang-senang aja. Ya, sedihnya banyak sih tapi. Ya, kalau dibilang overallnya seneng sih. Senang. Karena dikelilingi teman-teman yang luar biasa. Sampai detik ini seneng di Jerman. Apa yang membuat kalian betah tinggal di sini? Mungkin pengaruh lingkungan juga, gara-gara teman-teman yang aku punya untungnya di sini baik dan mereka terbuka. Jadi enak aja untuk share cerita ke mereka atau berekspresi gitu. Hidup sebagai student tuh keuntungannya banyak menurut aku. Jadi udah didukung pemerintah bisa dibilang karena kita fee-nya juga kecil. Terus banyak potongan harga untuk lifestyle lain-lainnya, untuk nonton bioskop, untuk tiket, transport. Kalau di Jerman itu menurut aku talent orang tuh dihargai gitu. Misalnya aku suka gambar, aku suka art, aku suka seni gitu. Nah itu tuh bisa dihargai dengan orang-orang dan orang-orang sini tuh apresiasinya tinggi gitu terhadap hal-hal seperti itu, terhadap skill-skill yang menurut aku mungkin di Indo belum terlalu dipandang. Nyari duit lebih gampang sih di sini. Lebih gampang tuh dalam artian apa juga bisa dikerjain gitu loh. Dari kan biasa kan pelajar-pelajar tuh kan secara finansial memang agak kurang tuh ya. Agak kurang. Di sini banyak yang bisa dikerjain gitu. Jadi kita secara finansial kita bisa mensupport diri kita sendiri lah. Itu sih kalau gampangnya. Sebenarnya jauh lebih dalam daripada itu, cuman pada intinya adalah itu yang bikin gue betah di sini. Kebebasannya kali ya. Lebih ngerasa bebas aja, maksudnya dalam artian ya mau ngapain juga nggak terlalu harus pikirin orang bakal gimana gitu ya. Maksudnya terus juga teman-teman yang asik-asik juga, maksudnya kayak jadi keluarga baru juga. Oh sama ini ya, bisa biaya hidup sendiri sih. Maksudnya gue as student gue bisa biayain hidup sendiri, maksudnya untuk gue kuliah, untuk gue bayar rumah, untuk hidup kayak gitu. Maksudnya jadi kayak ya udah betah aja gitu. Lebih lebih sedikit yang distresin sih maksudnya. Kalau dari segi kayak gitu ya. Di sini tenang sih, nggak ribut kayak di Indo. Terus apalagi di musim pandemi kayak gini di Jerman, jadi maksudnya relatif lebih aman daripada di Indonesia. Sama hidup di sini udah terjamin karena
wajib punya asuransi gitu-gitu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang mendadak seperti kita amit-amit kecelakaan atau apa, kita nggak terlalu pusing karena kesehatan, maksudnya di bidang kesehatan juga maju. Udaranya lebih bersih jauh, ketenangannya, maksudnya di suasana lingkungannya tenang, orang-orang di sini juga ya udah lu lakuin apa yang lu suka, jadi lu bisa bebas tanpa harus memikirkan omongan orang lain. Jadi lu bisa bebas milih jalan hidup lu sendiri lah ibaratnya. Ya sama sistem sosialnya sih, kayak asuransinya, sistem pendidikannya, semuanya sangat baik. Sekarang kondisinya betah karena kan udah dapat kerja, udah dapat master juga, kemarin tesis juga lancar. Jadi sekarang kondisinya betah. Selain ngomongin betahnya, ada nggak yang nggak betah? Itu juga banyak sih. Mungkin nggak betah tuh lebih ke misalnya orang sini yang lebih terbuka, lebih straightforward, dan orang Indo yang ada sungkannya. Mungkin itu agak ada miskom, mungkin ada hal yang mungkin menyinggung perasaan orang Indo, tapi untuk orang Jerman biasa aja gitu. Tapi itu normal dan eventually akan bisa kalian lalui. Kemudian di sini tuh biaya hidupnya jauh lebih mahal daripada di Indonesia. Kayak di Indonesia makan lebih murah kalau beli dari jalanan gitu, atau lo beli dari Gojek, atau beli dari mana. Kalau di sini tuh masak sama makan di luar jauh. Kayak semua student di Jerman tahu soal itu. Jadi ya apalagi aku yang membiayai studi dan hidup dari awal sendiri, jadi emang agak susah. Dan dari lifestyle aku yang di Indo, yang tiap weekend kita keluar terus, tiap weekend kita makan di luar, itu harus agak di netralin, dikurangi di sini. Birokrasi, terlalu banyak paperwork. Paling gampang contohnya pajak. Tuh, mau ngambil, maksudnya mengurus perpajakan, kita kan harus bayar pajak ya di sini. Itu tuh kertasnya banyak banget, harus diisi, semua harus dibaca satu-satu. Sama satu lagi paling pas visa sih, visa sebagai pelajar tuh menurut gua lumayan susah, karena di sini kita harus ada uang simpanannya dulu baru bisa perpanjang visa. Enak kalau ada bantuan finansial dari orang tua, itu bukan jadi masalah sih. Tapi kalau gue kemarin ini pas ini selama gue jadi pelajar, gue harus kerja juga. Sebenarnya bukan bagian kerjanya sih yang gue nggak suka. Malah itu tadi gue bilang jadi positif. Banyak hal yang maksudnya mungkin masih kurang suka, tapi dibilang nggak betah, itu nggak membuat gue jadi nggak betah gitu. Nggak kepikiran sih. Sekarang mungkin masalah-masalah birokrati juga itu ribet juga bisa jadi, atau mungkin kita sebagai orang asing gitu, untuk masuk ke orang lokalnya ada beberapa orang yang masih nggak terlalu mudah gitu. Maksudnya kalau dibandingin sama kampung halaman kan beda ya, maksudnya lebih mudah untuk masuk. Jauh dari keluarga sih yang paling membuat tidak betah. Karena di sini kan nggak punya saudara, masa nggak punya keluarga atau sanak saudara, ya teman-teman doang di sekitar yang sama-sama berjuang di sini. Jadinya jauh dari keluarga mungkin itu salah satunya, sama kehidupan yang repetitif kali ya, yang berulang-ulang gitu loh, kayak kuliah kerja. Ini sosial sih. Jadi masalah kayak teman atau orangnya, kulturnya mungkin yang nggak terlalu open, yang gue berharapnya kayak lebih open gitu orangnya. Mungkin itu yang gue sadar kayak ini nggak bakal berubah gitu sesudah 5 tahun di sini. Sampai saat ini, kalian sudah menganggap kalian mandiri secara finansial belum? Kalau dalam standar student sih, ya maksudnya bisa membiayai diri sendiri dan studi dan hidup secara layak. Tetapi kalau mau luksus yang tiap tahun pulang ke Indonesia gitu masih agak susah sih. Saat ini, di saat gue menjawab pertanyaan ini, gue belum bisa bilang diri gue mandiri secara finansial sih. Gaji pertama pun gue belum dapat sebenarnya. Gaji pertama gue belum dapat. Jadi nanti mungkin setelah 3 bulan harusnya bisa. Sekarang bedanya kalau misalnya dihitung-hitung dari segi pemasukan, ya bedanya kalau pas student, kita uang yang kita dapat biasanya habis. Kayak buat bayar rumah, buat bayar kuliah, buat bayar paling makan gitu-gitu. Cukup banget. Bahkan bukan hidup yang kayak makan nasi sama garam gitu, enggak.
bisa beli sayur, bisa beli buah gitu normal bisa. Cuman habis itu ya uang tabungannya paling ya nggak bisa buat banyak lah. Ya bedanya kalau udah kerja ya uang tabungannya lebih banyak aja. Jadi bisa buat nabung yang lain gitu. Bisa bener-bener ada tabungan lah, ada tabungan. Bisa bilang iya, karena saya sebagai student ya, tapi ya saya karena dari awal kesini juga memang ya udah dikasih modal awal, abis itu kan sama orang tua nggak dikirim-kirim uang, maksudnya nggak dikirim itu secara rutin, bahkan bisa dibilang hampir nggak pernah gitu. Jadi ya mau nggak mau dari awal ya emang harus kuliah sambil kerja. Nah kalau misalkan ditanya secara mandiri secara finansial ya berarti iya, karena ya nggak dari awal kuliah sampai sekarang itu hampir nggak pernah minta ini sih dari orang tua. Tapi ya maksudnya masih dalam tahapan student ya, bukan berarti yang kayak gue bisa kayak jalan-jalan kemana-mana, gue bisa pulang Indo ke setiap tahun itu belum bisa. Tapi kalau untuk biaya gue hidup sendiri, ya untuk gue makan sendiri, maksudnya kuliah, beli bahan-bahan buat kampus gitu bisa. Tentu tidak, kalau finansial nggak sama sekali. Gua masih beruntung mendapatkan kiriman tiap tahun. Dan ya gue hampir nggak kerja sih. Gue fokus kuliah, belajar, karena ingin mendapat nilai yang cukup bagus gitu. Ya, begitulah. Iya, karena gue nggak pernah dikirimin uang. Ya pernah, tapi itu nggak bisa dijadiin patokan kalau gue bisa hidup dari uang yang dikirim itu sih. Karena selama gue 5 tahun mungkin baru dia dikirimin bantuan dari Indonesia itu mungkin ini kita konteksnya uang mungkin 5 kali mungkin ya, kurang dari 10 yang pasti, dan itu nominalnya nggak besar, dan nggak mungkin dari nominal yang dikirim itu bisa untuk hidup kayak 3 bulan gitu, nggak mungkin. Jadi gue selama kuliah selalu kerja. Ya kalau dibilang mandiri mungkin bisa dibilang mandiri kali. Udah. Karena emang secara finansial pun gue nggak disupport lagi udah dari 2 tahun yang lalu ya. Pokoknya start semester 2 S1 udah mulai kerja sendiri. Pas dari awal kalian berangkat ke Jerman sampai sekarang, tujuan utamanya udah tercapai belum? Dari awal ke Jerman maunya kuliah, dan itu tujuan aku beneran ke Jerman cuma untuk kuliah, ya udah tercapai gitu. Tapi sekarang kan gara-gara tujuan itu udah tercapai, ada tujuan baru, yaitu lulus kuliah. Jadi ya aku udah setengah jalan lah, alhamdulillah. Udah, kalau tujuan waktu itu udah, karena tujuannya emang kuliah kan, kuliah terus sambil kerja, dan dua-duanya udah tercapai. Jadi maksudnya sekarang memang masih dalam prosesnya, proses menuju tujuan baru yang belum tercapai, yaitu lulus dan kerja yang beneran sesuai jurusan gue di bidang gue, itu belum. Tapi gue udah mencapai tujuan untuk kuliah dan sambil membiayai hidup gue sendiri, itu gue udah tercapai sih. Kalau utamanya sekali kan gue pengen lulus sampai master, itu belum tercapai. Tapi at least ini udah setengah jalan lah. Sama kalau bisa dapat kerjaan di sini juga, itu juga masih belum tercapai. Tujuan gue sebenarnya cukup sederhana sih. Kesini kuliah dan ya lulusin kuliahnya, itu tujuannya. Jadi salah satu tujuan gue, puji Tuhannya udah tercapai. Sekarang gue lagi di fase kayak apalagi nih selanjutnya. Sebenarnya gue juga masih bingung apa yang mau diambil dari master ini, karena menurut gue teori praktis itu di kayak terjun langsung di lapangan kayak menurut agak lebih penting juga. Jadinya tujuan gue sekarang mungkin mencari pekerjaan atau mencari pengalaman. Jadi atau kerja full time atau kerja yang beneran tapi sambil kuliah gitu sih. Kalau dibilang udah terpenuhi, ya udah, karena gue udah selesai bachelor kan misalnya. Tapi pasti kan selalu ada target-target terus gitu. Dan kalau gue bilang target yang nextnya itu ya selesai master. Nggak, yang belum jauh-jauh selesai master dulu aja. Tapi nanti pada akhirnya kalian mau balik ke Indonesia atau tetap di sini? Itu belum kebayang, cuman itu tidak menutup kemungkinan untuk balik, tapi inginnya di sini sampai master terus kerja dulu di sini. At least 5 tahun ke depan kayaknya enggak sih. Gue nggak ada rencana balik. Gue baru mulai kerja juga di sini. Gue mau, sayang aja menurut gue udah kuliah 4 tahun, 5 tahun kuliah di sini.
terus pulang. Untuk saat ini gue nggak ada pikiran balik ke Indonesia. Maksudnya selesai kuliah ya pengennya kerja sini dulu. Ya belum kepikiran ini sih mau master atau langsung kerja, tapi yang pasti bakal di sini dulu. Gue bakal kerja di sini, gue bakal stay dulu di sini untuk beberapa saat. Tapi in the end, gue bakal tetap balik Indo karena gue pengen memajukan Indonesia. Tapi itu setelah berapa tahun bekerja, yang pasti ngumpulin pengalaman dulu di sini. Jadi ketika pulang ke Indo, gue tahu apa yang harus gue berbuat. Ada rencana balik, tapi itu untuk kalau karir kayaknya emang bagusnya di sini dulu. Kayak ya nggak harus di Jerman, maksudnya di Eropa juga. Dan mungkin kalau misalnya udah ya meniti karir di sini, terus udah dapat banyak pengalaman, baru ke Indonesia lebih yang entrepreneurship atau gitu-gitu. Kalau ada kesempatan ganti paspor, ganti nggak? Ganti sih. Paspor Jerman lebih kuat aja, tapi kan maksudnya dengan kalau aku ganti paspor Jerman pun aku masih bisa tinggal di Indo sebagai WNA. Gantilah. Gue suka ganti-ganti soalnya. Oh Ganti enggak. Saya cinta NKRI, bos. Enggak. Tergantung kalau misalnya emang gue dikasih kayak chance buat punya paspor Jerman dan itu gue lagi butuhin itu supaya gue bisa misalnya kerja atau sesuatu, ya pasti gue ambil. Tapi kalau misalnya gue nggak butuh paspor Jerman pun gue udah bisa kerja di sini, terus dan itu memudahkan gue juga untuk tinggal di Indonesia dan juga kayak misalnya entrepreneurship, bisnis segala macam di Indonesia, ya mendingan di-keep aja. Udah segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih udah menonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Dadah!